selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman dan Bapak Guru yang melihat ini. Saya pada saat ini akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Saya bernama Simon Simanjuntak, nomor 40, kelas 3 IPA 3 dari Sekolah Budi Mulia Pematang Siantar. Dan guru saya yang memberikan tugas ini yaitu Pak Huta Balian. Nah, pada saat ini saya akan membahas itu yang seperti saya bilang tadi, penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, sebelumnya kita telah melihat hukum-hukum Mendel yang udah lalu. Kali ini kita akan membahas yang menyimpang dari hukum-hukum tersebut. Kita akan melihat dulu bagaimana tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam mempelajari ini yaitu nomor 1, menjelaskan macam-macam penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, yang nomor 2 itu ialah menerapkan penyilangan tersebut ke berbagai contoh. Nanti kita terapkan penyimpangan-penyimpangan ini yang dibagi atas beberapa itu ke dalam suatu soal. Nah, itulah sehingga kita semua dapat tahu apa-apa aja macam dari penyimpangan itu dan contohnya. Nah, kita akan melihat peta konsep. Nah, peta konsep penyimpangan semu hukum Mendel ini dibagi atas 2, interaksi antar alel. Yang pertama itu adalah kodomian, yang kedua adalah dominansi tidak sempurna, yang ketiga adalah alel ganda, yang keempat adalah alel letal, dan yang bagian dari penyimpangan semu hukum Mendel yang kedua ialah interaksi genetik. Yang pertama itu atavisme, yang kedua epistasis dan hipostasis, yang ketiga adalah polimeri, yang keempat kriptomeri, dan yang kelima ialah gen komplementer. Nah, pada kesempatan kali ini saya melihat dari internet dan saya mengerti dalam menjelaskan dalam interaksi genetik. Mari kita membahasnya sama-sama. Nah, saya akan khusus membahas tentang interaksi genetik. Interaksi genetik adalah interaksi yang dilakukan antar 2 pasang gen non-allelic atau lebih yang menimbulkan fenotip-fenotip dengan rasio menyimpang secara semu terhadap hukum Mendel. Menyimpang artinya tidak sesuai gitu. Dan interaksi genetik ini seperti yang saya bilang tadi di peta konsep sebelumnya, yaitu terdiri dari atavisme, epistasis, dan hipostasis, polimeri, kriptomeri, dan yang terakhir adalah gen komplementer. Nah, itu adalah pengertian dari interaksi genetik. Kita akan lanjut. Agak ngelek ini sedikit. Nah, yang pertama interaksi gen atavisme. Nah, inilah kita lihat ini. Ada ayam yang berjengger 1, berjengger seperti biji. Ini yang kedua, berjengger seperti walnut ini. Dan yang keempat ini berjengger seperti rose atau bunga mawar. Nah, pengertiannya itu atavisme adalah peristiwa 2 gen atau lebih yang bekerja sama atau menghalang-halangi dalam memperlihatkan fenotip. Yaitu bisa diartikan juga memunculkan sifat yang pertama. Nah, ini walnut ini dikodekan seperti R besar P besar, rose R besar P kecil P kecil, biji R kecil P besar, bilah atau single ini
Yang pertama ini R kecil, R kecil, P kecil, P kecil. Nah, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soalnya. Saya akan membacakan contoh soalnya. Persilangan atafisme. Ayam berpilar ros. R besar, P kecil, P kecil. Disilangkan dengan ayam berpilar biji. R kecil, P besar, P besar. Ternyata semua fenotip satunya berpial walnut. Buatlah bagan persilangannya lalu tentukan rasio fenotip 2-nya. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama itu R besar, P kecil, P kecil. Itu adalah rose. Disilangkan dengan R kecil, P besar, P besar. Itu adalah biji. Genotip yang terdapat R besar, P kecil dan R kecil, P besar. R besar, R kecil, P besar, P kecil itu adalah walnut yang seperti dikatakan di soal. Itu adalah hasil dari fenotip satunya. Itu adalah interaksi antara gen R dan gen P menimbulkan karakter baru yang berbeda dengan karakter induk. Berbeda dia ini, nggak tahu dari mana. Jadi jika F1 disilangkan yang sama, R besar, R kecil, P besar, P kecil, disilangkan dengan R besar, R kecil, P besar, P kecil, walnut dengan walnut, menghasilkan genotipnya 4, yaitu R besar, P besar, R besar, P kecil, dan R kecil, P besar, dan R kecil, P kecil. Nah, inilah kita lihat bagannya ini. Seperti yang kita lihat, R besar, P besar, P besarnya itu adalah ada berjumlah 9, dan walnut R besar, P kecil itu apanya 3, dan rose itu 3 juga, yaitu R kecil, P besar, Nah, ini 3 nih. Dan yang berbiji itu 1, R kecil, P besar, P kecil. Nah, kita lanjut ya. Yang kedua ini, epistasis dan hipostasis. Ini pengertiannya yaitu peristiwa di mana gen dominan menutupi gen dominan lain yang bukan alelnya. Hipostasis adalah alel dominan yang kalah atau tertutup oleh alel lain. Kita bisa melihat contohnya ini dari gandum berkulit biji kuning dan gandum berkulit biji hitam. H besar untuk hitam, H kecil, K besar itu kuning, H besar, K kecil itu putih. Nah, kita lanjut. Epistasis itu terbagi menjadi 2. Nah, epistasis dominan dan epistasis resesif. Epistasis dominan adalah sebuah alel dominan yang menutupi alel dominan pada gen lain. Epistasis resesif adalah sepasang alel resesif yang menutupi ekspresi alel lain yang bukan satu gen. Kita lanjut ke contoh soalnya. Bentar. Ini agak ngelek ini surya. Nah, ini contoh soalnya. Gandum berkulit hitam, H besar, K kecil disilangkan dengan gandum berkulit kuning, yaitu H kecil, K besar. Jika gen hitam epistasis terhadap gen kuning, tentukan rasio fenotip keduanya. Disilangkanlah seperti yang di soal tadi, hitam dengan kuning menghasilkan yaitu genotipnya H besar, K kecil, disilangkan dengan H kecil, K besar, menghasilkan gametnya H besar, K kecil, dan H kecil, K besar. Fenotip satunya itu H besar ke H kecil, K besar, K kecil. Sehingga genotip yang dihasilkan itu adalah hitam. Nah, disilangkan lagi yang sama, H besar, K
besar K kecil disilangkan yang sama menjadi menghasilkan 4 gamet. H besar H kecil H besar K kecil, H kecil K besar, H besar K kecil, dan H kecil K kecil. Nah, kita lihat ini bagan besar H besar K besar. Nah, ini terus ini sehingga H besar K besarnya itu dapatlah 12, yaitu hitam. Dan kuningnya H kecil K besar itu adalah 3 dapat, dan H kecil K kecil itu dapat 1, yaitu putih. Dan seperti itulah epistasis dan hipostasis contohnya. Kita lanjut lagi ke ini dia, polimeri. Pengertiannya, bentuk interaksi gen dengan banyak sifat berbeda yang berdiri sendiri-sendiri tapi mempengaruhi bagian yang sama dari suatu organisme. Kita bisa melihat ini dari gandum yang bersekam merah dan gandum bersekam putih. Nah, selanjutnya kita kembali ke contoh soal yang membahas polimeri. Mana tadi soalnya? Ya, lupa dicari. Ya, inilah soalnya. Gandum berbiji merah gelap maksud saya, yaitu M besar itu kan 4 dia. 4. Ini juga 4 disilangkan, jadi lebih dari 1. Banyak aturannya. Gandum berbiji putih itu M kecil. Yang angka ini 1122. Nah, menghasilkan 100% gandum berbiji merah sedang M besar M kecil. Yang kedua juga diapakan lagi yang sama, M besar M kecil disilangkan M besar M kecil. Gandum berbiji merah sedang disilangkan dengan gandum berbiji merah sedang juga. Maka dihasilkanlah merah yang bergenotip M besar. Dan merah dan putih itu 15:1. 1 putih karena ini di akhir nih M kecil. Cuman 1 ini. Walaupun ada M-nya besar 1 biji, itu tetap dia merah. Oke. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Yang kesekian, ini adalah kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa di mana gen dominan seolah-olah tersembunyi atau kriptos apabila berdiri sendiri, dan pengaruhnya baru terlihat bila berada bersama-sama dengan gen dominan yang lain. Kita bisa melihat ini dari tanaman Linaria marokana yang merah disilangkan dengan putih menjadi ungu. Bisa gitu ya. Ini agak ngelek, sorry. Nah, ini diagram persilangan bunga Linaria dan marokana P. Oh iya, lupa saya membaca apanya tadi. Ini apa tadi soalnya? Ini bunga Linaria marokana berwarna merah, A besar B kecil disilangkan dengan bunga berwarna putih, A kecil B besar. Jika F1 nya disilangkan dengan sesamanya, tentukan perbandingan fenotip duanya. Oke, kita langsung jawab dan melihat ini tabel ini semua. Fenotip merah disilangkan yang betina itu putih. Genotipnya A besar B kecil disilangkan dengan A kecil B besar menghasilkan gamet seperti kita pelajari A besar B kecil dan A kecil B besar. Fenotip satunya A besar A kecil B besar B kecil. Genotipnya ungu. Nah, ungu dihasilkan kan, pun heran kenapa bisa kayak gini. Memang kayak gitulah mantapnya ciptaan Tuhan itu. Harus bersyukur kita.
Jadi ini F1 disilangkan lagi dengan F1 genotipnya. A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan yang sama. Gamet dihasilkanlah A besar B kecil, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, dapatlah ini semua. Ungunya kita hitung 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 ungu, merahnya 1 2 3. Merahnya 3 dan ini putihnya dihasilkan 4. 9 banding 3 banding 4. Ungu banding merah banding putih. Nah, seperti itulah contoh dari cryptomery. Kita lanjut yang terakhir. Nah, ini dia gen komplementer, yang berarti interaksi yang terjadi antara gen dominan yang bersifat yang berbeda yang saling melengkapi sehingga memunculkan fenotip tertentu. Kita bisa melihat Lathyrus adoratus, putih disilangkan dengan putih menjadi ungu. Sebenarnya tak masuk akal, tapi kayak mana ini ciptaan Tuhan, berkat dari Tuhan harus memang ajaib lah. Nah, inilah, tunggu saya akan mencari soalnya. Oke, kayaknya tidak ada, saya screenshot. Nah, kita lihat dari sini saja. Bunga putih, C besar, P kecil, disilangkan juga bunga putih. Jangan sama ini apanya ini. Tidak sama ini ya. C kecil, P besar. Bunga putih disilangkan dengan bunga putih. C besar, P kecil, C besar, P kecil. Menghasilkan fenotip 1. Ini asing-asing dong memang nih bah. C besar C kecil, P besar P kecil, bunga warna ungu. Nah, yang kedua disilangkan lagi ungu dengan ungu. C besar C kecil, P besar P kecil disilangkan dengan C besar C kecil, P besar P kecil. Nah, bunga ungu dengan bunga ungu. Maka dihasilkanlah dari bagan ini kan. Ini tabel C besar P besar. Nah, ini dianggap ini bunga ungu ini semua. Bunga ungu jadi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, 9 lah bunga ungu dan putih 7. Jadi seperti itulah tentang semua gen-gen penyimpangan semu dari hukum Mendel. Memang agak heran-heran gitu ya kan, tapi memang itu adalah ciptaan Tuhan. Nah, sekian, inilah dari tugas saya menjelaskan tentang penyimpangan semu. Sebenarnya saya agak kurang mengerti, tapi mungkin nanti bisa saya pelajari lagi dan dapat mengerti ke depannya. Dan ini sudah jam berapa ya? Jam 1:10. Oke, semoga tetap semangat belajar di rumah. Mantap. See you tomorrow. Ya. Goodbye my friends. Kok dipikir-pikir lupa lagi. Jadi fenotip 1 itu, jadi rusak ya kamera ini. Mamput, habis baterai. Malam lagi. Pucat.